Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1826, di mana orang itu? Pemuda berjubah hitam itu menghunus pedang di punggungnya dan menyerbu ke arah Chen Xuanyang yang ada di depan, berkata dengan dingin, "Mati, Chen Xuanyang." Berdengung. Sebuah dengungan pedang terdengar, disertai dengan cahaya pedang yang dingin. Pemuda berjubah hitam itu menyulap seni pedang dengan satu tangan dan menusuk ke depan dengan pedangnya dengan tangan lainnya. Seketika, lusinan lampu pedang meledak dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Teknik pedang itu sangat luar biasa dan setiap sinar pedang memancarkan ujung yang tajam. Huff! Chen Xuanyang mencibir dengan ekspresi mengejek, pedang tanpa bayangan benar-benar terlalu lemah di tanganmu. Aku akan mengirimmu ke alam baka hari ini. Dia menyalurkan ki darahnya dan melambaikan tombak di tangannya, menyebabkan Heaven and Earth Essence ki berputar di sekitarnya. Seolah-olah itu hidup, tombak itu menusuk ke arah pemuda berjubah hitam itu seperti ular roh. Pedang dan tombak bertabrakan, melekat, dentang. Suara benturan logam bergema dan bunga api beterbangan. Pedang ki dan bayangan tombak merobek udara ke segala arah. Saat mereka berdua bertukar pukulan, mereka melepaskan serangan paling intens tanpa mengalah sama sekali. Di sisi lain, pria kekar berambut pendek itu sudah bertukar pukulan dengan pria tua berjubah abu-abu dari Bloodstone Valley. Jelas bahwa pria kekar berambut pendek itu berspesialisasi dalam penempaan tubuh saat dia memegang kapak raksasa yang bisa membelah langit. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat besar, kuat, dan ganas. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak tampak seperti seorang ahli, setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pria tua berjubah abu-abu itu melawan pria kekar berambut pendek dengan tangan kosong tanpa mundur sama sekali. Suara dentang bergema ketika telapak tangannya bertabrakan dengan kapak raksasa pria kekar berambut pendek itu. Jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan menemukan bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu mengenakan sepasang sarung tangan perak yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan kapak raksasa pria kekar berambut pendek itu tidak bisa menggoyahkan mereka. Anak kecil, sudah berapa lama kamu berada di ranah esensi hitam level 7? Pria tua berjubah abu-abu itu mencibir dengan bangga, saya telah berada di alam level 7 Black Essence selama puluhan ribu tahun. Beraninya kau menyembunyikan desain di Bloodstone Valley dengan metodemu yang lemah. Anjing tua, kamu sudah tua dan ki darahmu lemah. Pria kekar berambut pendek itu tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, auranya meningkat saat dia berteriak, saya berada di puncak dan ki darah saya kuat. Aku bisa membuatmu lelah sampai mati bahkan jika harus. Bagaimana jika kita termasuk? Saat itu, dua sosok tiba-tiba muncul dari belakang Bloodstone Valley. Aura mereka menakutkan dan mereka tidak berbeda dari lelaki tua berjubah abu-abu, mereka adalah dua dewa hitam kelas 7. Membunuh. Kelas 7 hitam abadi di sebelah kiri adalah pria kurus dengan mata licik. Memegang dua belati di kedua tangan, orang itu berjalan dengan cara yang aneh dan tiba di samping pria kekar berambut pendek dalam sekejap mata. Di sebelah kanan adalah seorang wanita dengan riasan tebal. Dia sangat genit dan memegang jarum perak setipis rambut sapi di jari-jarinya. Berdiri jauh, dia tersenyum pada pria kekar berambut pendek. Meskipun Suzimo dan yang lainnya berada jauh dari medan perang, mereka bisa mencium aroma tajam yang berasal dari wanita berdandan. Ini buruk. Ekspresi wanita berjubah merah itu berubah drastis saat dia berseru, ini pembunuh tanpa bayangan dan anggrek dewi. Kami telah jatuh ke dalam penyergapan. Bloodstone Valley sudah lama disiapkan. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, perubahan mengejutkan terjadi di medan perang. Assassin tanpa bayangan dengan dua belati tiba di samping pria kekar berambut pendek dan tiba-tiba menyerang. Belatinya melingkari tubuh yang terakhir seperti angin topan. Pria kekar berambut pendek itu terjerat oleh pria tua berjubah abu-abu dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain mundur secara paksa. Puff! Meski begitu, luka raksasa muncul di lengannya dengan darah segar mengalir. Ledakan. Pria tua berjubah abu-abu itu mengambil kesempatan itu dan meninju. Pria kekar berambut pendek menahan rasa sakit dan bentrok dengan pria tua berjubah abu-abu sekali lagi. Pada saat yang sama, pria kekar berambut pendek itu merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah bencana akan turun saat berikutnya. Sebelum dia bisa bereaksi, anggrek perak melayang di depannya dengan aroma yang menyengat. Ah! Pria kekar berambut pendek itu terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Ini adalah perbuatan Dewi Anggrek. Anggrek dipadatkan oleh Dewi Anggrek menggunakan jarum perak.
Itu mengandung racun dan sangat mematikan setelah dilepaskan. Hehehe. Dewi Anggrek berdiri jauh dan tertawa. Adik Yue Hao, saya menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Anggrek, pria tua berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit. Kamu bisa memiliki pria manapun yang kamu inginkan. Cepat dan bergabunglah untuk membunuh anak ini. Mendesah. Dewi Anggrek menghela nafas dengan lembut. Saya benar-benar enggan. Adik kecil Yue Hao, aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda patuh, saya akan mengampuni hidup Anda. Bagaimana tentang itu? Penyihir tua, beraninya kau merayuku dengan sikapmu itu. Pria kekar berambut pendek itu tertawa tanpa rasa takut. Seketika, ekspresi Dewi Anggrek menjadi gelap dan berubah menjadi sangat mengerikan. Anak kecil, aku memberimu wajah tetapi kamu tidak menginginkannya. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Tiba-tiba, nada suaranya berubah dan berubah menjadi jahat. Pada saat yang sama, ketika pemuda berjubah hitam melihat pria kekar berambut pendek dalam bahaya, dia sedikit terganggu dan hampir ditusuk oleh tombak Chen Xuanyang, bingung sejenak. Tombak Dewa Matahari Darah. Chen Xuanyang mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba menyerang setelah menemukan celah pemuda berjubah hitam itu. Dia memutar tombaknya dengan cepat dengan kedua tangan dan menggambar busur di udara yang samar-samar berubah menjadi matahari berwarna darah. Dentang. Ketika pedang pemuda berjubah hitam itu mengenai matahari berwarna darah, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat mendominasi yang membuat pedangnya terbang. Dalam sekejap mata, pemuda berjubah hitam itu juga dalam bahaya. Membunuh. Saat itu, kuku besi terdengar dan debu mengepul. Pasukan besar pembudidaya menunggang kuda dan melonjak dengan aura pembunuh. Bendera perang Blood Sun Valley sangat mencolok. Ada 4.000 pembudidaya. Blood Sun Valley tidak mengirim 1.000 pasukan kali ini, tetapi 5.000 penuh. Ketika mereka melihat itu, ratusan pembudidaya di sisi pria kekar berambut pendek itu memiliki ekspresi pucat dan keputusasaan yang mendalam melintas di mata mereka. Ini sudah berakhir. Wanita berjubah merah itu tahu betul bahwa ada kemungkinan besar mereka semua akan dimusnahkan kali ini. Nyonya, kita tidak bisa menahan mereka lagi. Cepat dan pergi. Saat itu, seorang kultivator yang terluka parah tersandung dan menatap wanita berjubah merah, mengatakan itu dengan kekuatan terakhirnya. Wajah wanita berjubah merah itu pucat. Meskipun matanya bersinar ketakutan, tatapannya dengan cepat berubah tegas saat dia menggertakkan giginya. Saudara laki-laki pertama dan kedua saya dalam bahaya. Aku tidak bisa melarikan diri sendirian. Aku harus menyelamatkan mereka. Tepat ketika wanita berjubah merah hendak pergi, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik dengan tergesa-gesa, berkata kepada Su Zimo dan Duan Tianliang, cepat dan melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Setelah mengatakan itu, dia tercengang. Kultivator berjubah hijau di belakangnya sudah menghilang. Namun, dia tidak menyadarinya sepanjang waktu. Di mana orang itu? Wanita berjubah merah itu bertanya secara naluriah. Duan Tianliang berkedip dan menunjuk ke medan perang di kejauhan. Dia sepertinya ada di sana. Wanita berjubah merah tiba-tiba berbalik dan melihat ke medan perang. Segera setelah itu, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Bab 1827, Pembunuhan berturut-turut. Tanpa sadar, pembudidaya berjubah hijau telah tiba di medan perang. Selanjutnya, dia sudah berada di belakang Sadoles Assassin. Mungkin karena kekacauan di medan perang atau fakta bahwa perhatian pembunuh tanpa bayangan sepenuhnya tertuju pada pria kekar berambut pendek itu, dia tidak menyadari bahaya yang mendekat. Bagaimanapun, pada saat wanita berjubah merah melihat ke atas, Su Zimo sudah berdiri di belakang pembunuh tanpa bayangan. Mereka berdua sangat dekat. Segera setelah itu, seolah-olah dia merasakan sesuatu, pembunuh tanpa bayangan menghindar ke samping tanpa berbalik. Su Zimo menyerang. Tidak ada metode yang mengguncang bumi atau kekuatan surgawi atau seni abadi. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan kepala pembunuh tanpa bayangan. Itu sangat cepat sehingga pembunuh tanpa bayangan tidak bisa menghindar sama sekali. Piak, terdengar suara renyah. Tepat di depan wanita berjubah merah, kepala asasin tanpa bayangan dihancurkan oleh telapak tangan Su Zimo seperti semangka bundar, meledak dengan darah berceceran di mana-mana. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan roh esensi pembunuh tanpa bayangan. Grade 7 Black Immortal sudah mati. Tanpa bayangan. Pria tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan ekspresi marah. Dewi Anggrek juga menyipitkan matanya.
Pembunuh tanpa bayangan bukanlah satu-satunya, bahkan lelaki tua berjubah abu-abu dan Dewi Anggrek tidak memperhatikan bagaimana Su Zimo tiba di belakang pembunuh tanpa bayangan. Pada saat mereka melihat sesuatu yang tidak biasa, mereka melihat pembunuh tanpa bayangan ditampar sampai mati oleh Su Zimo. Kesadaran roh lelaki tua berjubah abu-abu itu menyapu Su Zimo dengan cepat. Alam esensi hitam level 5. Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit santai. Seorang immortal hitam kelas 5 belaka bukanlah ancaman bagi mereka. Pada saat yang sama, dia menyesali secara internal. The Shadowless Assassin terlalu ceroboh. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa disergap dan dibunuh oleh satu serangan telapak tangan? Hampir semua orang yang melihat itu akan membuat penilaian itu. Itu karena tidak ada yang percaya bahwa Dewa Hitam kelas 5 akan memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Hitam kelas 7. Sebenarnya, lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya tidak tahu. Untuk membunuh Shadowless Assassin sesegera mungkin, Su Zimo bahkan menggunakan True Dragon Nine Flashes. Ini adalah teknik gerakan yang setara dengan teleportasi. Bagaimana orang bisa melihat Su Zimo berkedip di belakang pembunuh tanpa bayangan di medan perang yang begitu kacau? Dengan kata lain, Su Zimo memilih untuk menyerang Shadowless Assassin sebelumnya. Jika dia memilih untuk menyerang lelaki tua berjubah abu-abu atau Dewi Anggrek, hasilnya akan sama dengan pembunuh tanpa bayangan. Teknik gerakan yang menakutkan itu adalah bagian dari kekuatannya sejak awal. Di hutan jauh, ekspresi wanita berjubah merah tidak santai. Bahkan jika pembunuh tanpa bayangan sudah mati, lembah matahari darah masih memiliki dua dewa hitam kelas 7 dan 5.000 pasukan. Di pihak mereka, pria kekar berambut pendek dan pria muda berjubah hitam sudah terluka. Dari ratusan orang yang tersisa, hampir setengah dari mereka terluka atau mati dalam tabrakan singkat dan kerugiannya sangat besar. Mereka masih kalah dalam pertempuran ini. Saat wanita berjubah merah hendak bergerak dan bergabung dengan medan perang, dia melihat pria berjubah hijau yang hanya berada di ranah level 5 Black Essence menyerang pria tua berjubah abu-abu itu. Grade 5 Black Immortal ingin menantang Grade 7 Black Immortal secara langsung. Apakah dia mencari kematian? Petik 2. Pikiran itu melintas di benak wanita berjubah merah itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria tua berjubah abu-abu itu memelototi Su Zimo yang masuk dengan ekspresi dingin dan berkata perlahan, aku baru saja akan mencarimu. Baiklah, kamu malah datang mengetuk pintuku. Dia melangkah maju dan kidarahnya melonjak. Tinjunya bersinar dengan cahaya perak dan menghantam Su Zimo. Melumpuhkan. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo menyalurkan roh esensinya dan tiba-tiba berbicara. Kekuatan surgawi yang lebih rendah, teknik imobilisasi tubuh. Pria tua berjubah abu-abu itu bergidik. Bagaimanapun, ada perbedaan dari dua alam kultivasi di antara mereka. Hampir seketika, lelaki tua berjubah abu-abu itu melepaskan diri dari teknik imobilisasi tubuh dan tidak banyak terpengaruh. Huff. Pria tua berjubah abu-abu itu mencibir, trik bodoh. Apakah begitu? Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Aku akan mengambil hidupmu dengan trik kecil ini. Jeda sesaat sudah cukup baginya. Tiba-tiba, tripod kotak perunggu yang babak belur terbang keluar dari gelabelannya dan menabrak lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melepaskan diri dari teknik imobilisasi tubuh dan tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia hanya bisa mengangkat tinjunya dan meninju ke arah tripod kotak perunggu yang masuk. Retakan, retakan, retakan. Saat berikutnya, suara tulang retak bergema dengan cara yang sangat menakutkan. Tepat di depan wanita berjubah merah, sarung tangan pria tua berjubah abu-abu itu hancur dan tulang di lengannya hancur berkeping-keping oleh tripod kotak perunggu. Saat itu, bahkan ras raksasa yang tidak bisa dihancurkan tidak dapat bertahan melawan kekuatan tripod kotak perunggu, apalagi lelaki tua berjubah abu-abu ini. Darah mengalir dari wajah pria tua berjubah abu-abu itu saat dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Lengannya merosot lemas dan tulang-tulang di dalamnya hancur oleh tripod kotak perunggu. Untuk Black Immortal, meskipun cedera seperti itu tidak fatal, dia pada dasarnya lumpuh. Tangisan lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti. Su Zimo melompat ke depan dan mengangkat tripod kotak perunggu, menghantamkannya ke kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu. Bang! Kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu hancur dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Seketika, perubahan terjadi di medan perang. Tidak ada yang menyangka bahwa situasinya akan berubah dalam sekejap mata. Di sisi Bloodstone Valley, dua dewa hitam kelas 7 mati satu demi satu. Selanjutnya, mereka berdua mati terlalu cepat sehingga tidak banyak orang yang bisa bereaksi. Bagi Su Zimo,
Kunci pertempuran ini adalah membunuh 3 Dewa Hitam kelas 7 sesegera mungkin dengan metode yang menggelegar. Jika 3 Dewa Hitam kelas 7 mati, sisanya tidak akan menjadi ancaman. Itu kamu. Chen Xuanyang akhirnya menyadari itu dan tatapannya mendarat di Su Zimo. Jantungnya berdetak kencang dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Saat itu, dia kehilangan 7 penjaga pribadi untuk memburu Su Zimo. Selama 10 tahun terakhir, dia tidak dapat menemukan Su Zimo meskipun ada karunia dari pasukan serigala jahat. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu yang terakhir di sini. Selanjutnya, orang ini telah merusak rencananya saat dia muncul. Mata Chen Xuanyang memerah saat kebencian membara di dalam dirinya. Dia mengarahkan tombaknya ke Su Zimo dan meraung, bunuh. Bunuh orang ini. Seketika, setidaknya 1000 orang dari Blood Sun Valley menyerbu ke arah Su Zimo dan menyerang satu demi satu. Pada saat yang sama, Dewi Anggrek memiliki ekspresi muram dan tidak berani gegabah. Melambaikan lengan bajunya, 10 anggrek perak meledak dan melesat ke arah Su Zimo. 10 anggrek hampir mengunci ruang di sekitar Su Zimo. Setiap anggrek tunggal terbentuk dari lebih dari 100 jarum perak. 10 anggrek berarti lebih dari 1000 jarum perak. Jika mereka turun di samping Su Zimo dan tiba-tiba meledak, kematiannya akan sangat menakutkan. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia menyalurkan roh esensinya. Melingkarkan tangannya di depannya, dia dengan cepat menyulap perisai raksasa yang sepertinya terukir dengan pola misterius dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan surgawi bawaan, perisai penyuruh. Bab 1828, Kematian Anggrek. 10 anggrek perak memancarkan aroma yang menyengat dan meledak saat mereka melakukan kontak dengan cahaya suci yang dilepaskan oleh perisai penyuruh. Setiap anggrek melepaskan lebih dari 100 jarum setipis rambut sapi yang langsung mengenai perisai penyuruh. Perisai penyuruh adalah kekuatan suci bawaan yang diberikan kepada Su Zimo oleh Dai Yue. Tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat menakutkan, itu bahkan bisa melepaskan serangan balik yang kuat. Ada perbedaan dua alam kecil antara Su Zimo dan Dewi Anggrek. Jika dia melepaskan kekuatan suci yang kuat atau seni abadi, perisai penyuruh hanya akan mampu bertahan melawannya. Namun, teror dari 10 anggrek perak bukanlah kekuatan mereka, tetapi jarum perak yang meresap dan setipis rambut. Jika jarum perak lembut itu berserakan di udara, mereka akan melepaskan kematian yang sangat mengerikan. Namun, mereka tidak bisa menembus perisai penyuruh sama sekali. Sebaliknya, ribuan jarum perak berhamburan ke segala arah dengan cepat setelah menerima serangan balik dari perisai penyuruh. Pada saat itu, lebih dari 1000 pembudidaya Blood Sun Valley baru saja menyerbu ke depan dan beberapa dari mereka bertemu dengan bencana seperti itu bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Jarum perak memasuki tubuh para pembudidaya Blood Sun Valley satu demi satu. Karena jarum perak tipis dan menembus daging, semua orang tidak merasakan sakit dan hanya merasakan sedikit gatal. Namun, racun di jarum perak menyebar ke seluruh tubuh mereka dan bahkan melonjak ke kesadaran mereka sebelum mereka bisa mengambil beberapa langkah. Pada saat para pembudidaya itu menyadari ada yang tidak beres, itu sudah terlambat. Wajah mereka telah lama berubah menjadi putih keperakan, seolah-olah ada lapisan es perak di atasnya. Mereka jatuh lemas dengan mata melebar dan mati dengan keluhan. Beberapa pembudidaya bereaksi tepat waktu dan melarikan diri dari medan perang dengan roh esensi mereka. Namun, di dunia atas, tanpa tubuh dan hanya roh esensi yang tersisa, itu tidak berbeda dengan hantu pengembara. Ada juga beberapa pembudidaya yang sangat waspada yang berhasil bertahan hidup dengan menggunakan harta dharma tingkat hitam mereka untuk bertahan melawan banyak jarum perak. Meski begitu, serangan Dewi Anggrek kali ini membunuh setidaknya 500 pembudidaya Blood Sun Valley. Ketika dia melihat itu, pria kekar berambut pendek itu bersemangat dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, penyihir tua, kamu benar-benar tegas untuk begitu kejam kepada orang-orangmu sendiri. Petik 2. Jika kamu menyerang beberapa kali lagi, 4.000 orang aneh yang tersisa di Blood Sun Valley akan dibunuh olehmu juga. Banyak pembudidaya Blood Sun Valley tahu bahwa semua yang terjadi sebelumnya adalah kecelakaan. Atau lebih tepatnya, itu bukan kesalahan Dewi Anggrek. Meski begitu, banyak pembudidaya Blood Sun Valley berhenti di jalur mereka dan tidak berani maju, takut mereka akan terlibat oleh pertarungan antara Dewi Anggrek dan Su Zimo. Junior, kamu menjebakku. Ekspresi Dewi Anggrek gelap saat dia memelototi Su Zimo yang mendekatinya dengan cepat, nada suaranya berbisa. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak mencoba menjebakmu. Tatapan Su Zimo semakin intens saat dia berkata dengan dingin, aku hanya menginginkan hidupmu. Sebelum kalimatnya selesai,
Su Zimo tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan seolah-olah batu giling raksasa terbentuk di udara. Itu hancur ke arah Dewi Anggrek dengan aura ganas. Kelapa esensi kekacauan hebat. Ini adalah teknik pamungkas dari Chaos Essence Sect di dunia bawah. Itu sudah lama dikuasai oleh tubuh utama Martial Dao dan menyatu ke dalam Martial Dao Furnace. Sebelum dia naik, dia sudah memberikannya ke tubuh sejati teratai hijau. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Dewi Anggrek tidak takut sama sekali dan mengulurkan telapak tangannya yang tampak adil dan lemah, menamparkan ke arah telapak tangan Su Zimo. Saudara Su, hati-hati. Pria kekar berambut pendek itu mengingatkan dengan tergesa-gesa, penyihir tua ini penuh dengan racun dan kita tidak dapat melakukan kontak dengannya. Saat dia hendak melompat dan bergabung dengan Su Zimo, dia merasakan kepalanya berputar dan hampir jatuh ke tanah. Tidak baik, pria kekar berambut pendek itu terkejut. Aku telah ditipu. Sebelumnya, Dewi Anggrek merilis anggrek. Meskipun tidak mengenainya, itu melewati matanya. Dia sudah diracuni oleh aroma anggrek perak. Racunnya tidak terlalu kuat dan tidak bisa mengancam nyawanya untuk saat ini. Meski begitu, sulit baginya untuk bergabung dengan medan perang untuk saat ini dan dia hanya bisa menyalurkan ki darahnya untuk melawan racun di tubuhnya. Membunuh. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya Blood Sun Valley berdiri jauh dan memanggil harta Dharma satu demi satu, menghancurkannya ke arah punggung dan kepala Su Zimo. Seketika, Su Zimo dikepung dari kedua sisi. Bang! Telapak esensi kekacauan besar Su Zimo bertabrakan dengan telapak tangan Dewi Anggrek. Dalam sekejap, Su Zimo melambaikan lengan bajunya tanpa berbalik dan tiba-tiba, segenggam pasir kuning membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus di belakangnya. Bang! 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 Ratusan harta Dharma menghantam pasir kuning tetapi tidak bisa menembusnya dan jatuh dari udara. Tanah hidup 9 surga. Di sisi lain, saat Dewi Anggrek bertukar pukulan dengan Su Zimo, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kekuatan distorsi, penindasan, dan pemusnahan yang sangat menakutkan meledak dari Great Chaos Essence Palm. Dewi Anggrek bukanlah pembudidaya pemarah tubuh dan memiliki fisik yang lemah. Bahkan jika alam kultivasinya lebih tinggi dari Su Zimo, dia tidak bisa bertahan melawan tubuh sejati teratai hijau dan kekuatan palem esensi kekacauan besar dalam pertempuran jarak dekat. Kemenangan sudah diputuskan saat mereka berdua bertukar pukulan. Ah! Goddess Orchid menjerit tragis dan tangannya yang ramping digiling menjadi bubur oleh Great Chaos Essence Palm, hampir patah dari pergelangan tangannya. Dia mundur dengan keras dan menahan rasa sakit. Dia memelototi Su Zimo dan menggertakkan giginya. Junior, kamu sudah mati. Dalam waktu kurang dari 3 napas, kamu akan mati karena racun. Racun di telapak tangannya bahkan lebih mengerikan daripada racun di jarum perak. Meskipun Dewi Anggrek terluka, dia yakin bahwa Su Zimo pasti sudah mati. Fufu. Su Zimo terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Maaf mengecewakanmu. Racun di tubuhmu tidak bisa menyakitiku. Teratai hijau penciptaan grade 9 sempurna dan kebal terhadap racun. Bahkan kotoran yang terkandung dalam pil essence condensation akan dibersihkan oleh Green Lotus True Body, apalagi racun eksternal. Awalnya, Dewi Anggrek berdiri tidak jauh, menunggu Su Zimo mati karena racun. Namun, ki darah Su Zimo melonjak saat dia melangkah. Wajahnya merah dan matanya cerah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Akhirnya, sedikit kepanikan melintas di mata Dewi Anggrek. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah semua metodenya tidak berpengaruh pada pria berjubah hijau di depannya. Saat Su Zimo mendekat, ketakutan di hati Dewi Anggrek meningkat. Akhirnya, dia menjerit dan melepaskan semua martabatnya, berbalik untuk melarikan diri. Sebagai Immortal Hitam Grade 7, dia memilih untuk melarikan diri melawan Immortal Hitam Grade 5. Namun, dia tidak bisa melarikan diri. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang melingkari kakinya. Dewi Anggrek menundukkan kepalanya. Tanpa sadar, tanaman merambat hijau zamrud telah merangkak di bawah kakinya dan membatasinya di tempat. Teratai hijau kreasi kelas 9 dapat memobilisasi semua vegetasi di hutan dengan satu pikiran. Ini sudah berakhir. Saat pikiran itu terlintas di benak Dewi Anggrek, dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Saat berikutnya, dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Bab 1829, Apokaliptik. Mengingat kemampuannya, Dewi Anggrek secara alami dapat membebaskan diri dari belenggu rumput dan tanaman merambat di bawah kakinya dengan mudah. Namun, tanaman itu hanya membatasi sosoknya sejenak, itu sudah cukup bagi Su Zimo. Tepat di depan banyak tatapan,
Suzimo melangkah maju dan menusuk kepala Dewi Anggrek dengan satu jari, menghancurkan roh esensinya. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah dan mati seperti rumput layu di bawah kakinya. Pada titik pertempuran ini, 3 Dewa Hitam kelas 7 dari Blood Sun Valley telah mati. Dari saat Suzimo menyerang sampai kematian 3 Dewa Hitam kelas 7, seluruh proses hanya mengambil selusin napas. Semuanya terjadi terlalu cepat. Faktanya, banyak kultivator tidak dapat menerima kenyataan untuk sesaat. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Beberapa Dewa Hitam kelas 6 yang tersisa dari Blood Sun Valley bingung ketika mereka melihat Chen Xuanyang dan bertanya dengan lembut dengan ekspresi ketakutan. Ekspresi Chen Xuanyang menjadi gelap. Kematian 3 Dewa Hitam kelas 7 di sini memiliki dampak besar pada seluruh situasi. Selain yang lainnya, moral Blood Sun Valley mendapat pukulan besar. Pada saat itu, ketakutan melintas di mata banyak pembudidaya Blood Sun Valley. Chen Xuanyang marah. Pria kekar berambut pendek dan yang lainnya selamat dari 3 faksi utama dan diam-diam menentang Blood Sun Valley selama ini. Chen Xuanyang dengan susah payah menunggu hari ini untuk membuat jebakan untuk melenyapkan kelompok orang ini dalam satu gerakan. Apakah dia akan kembali dengan tangan kosong hari ini? Selanjutnya, Suzimo juga merupakan duri dalam dagingnya yang harus dia bunuh. Apakah dia akan kembali ke Blood Sun Valley seperti ini hari ini? Pada saat itu, Chen Xuanyang belum menyadari bahwa situasi saat ini tidak lagi dalam kendalinya. Dia masih memikirkan apakah akan mundur atau bertarung. Suzimo sudah siap untuk menyerang dan menahan mereka di pegunungan 100.000. Aku tidak bisa mundur. Tak lama, Chen Xuanyang membuat keputusan. Jika dia mundur, dia tidak hanya akan kehilangan muka, bahkan reputasi Blood Sun Valley akan anjlok dan mereka akan diejek oleh faksi lain dari Dragon Abyss Star. Membunuh. Chen Xuanyang menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, dia hanya seorang immortal hitam kelas 5. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa membunuh Sadoles dan yang lainnya adalah karena dia memiliki beberapa metode yang tidak lazim. Termasuk saya, kami memiliki 5 Dewa Hitam kelas 6 dan lebih dari 4.000 pembudidaya dari Blood Sun Valley. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat membunuh Immortal Hitam kelas 5 dengan kekuatan penuh kita. Semuanya, dengarkan. Aku akan menghadiahi 100.000 pil Essence Condensation kepada siapa saja yang berhasil membunuhnya. Chen Xuanyang menyatakan, pria pemberani pasti akan muncul di hadapan hadiah yang bagus. Awalnya, banyak pembudidaya Blood Sun Valley takut. Namun, ketika mereka mendengar itu, banyak dari mereka menatap Suzimo dengan tatapan membara. Bahkan beberapa Dewa Hitam kelas 6 yang ragu-ragu tergoda. Itu benar, bunuh dia. Agret 6 Black Immortal menonjol dan berkata dengan suara yang dalam, dia telah menggunakan banyak metode untuk membunuh Sadoles dan yang lainnya sebelumnya. Semuanya, hati-hati dan hindari metode itu. Sebelumnya, semua orang menyaksikan Suzimo memanggil tripod usang dan menghancurkan lelaki tua berjubah abu-abu itu sampai mati. Oleh karena itu, banyak pembudidaya akan mencoba yang terbaik untuk menghindari tabrakan langsung dengan tripod kotak perunggu. Mengembun. Seorang immortal hitam kelas 6 bermata satu tiba-tiba menyerang dan berteriak. Berdiri jauh, dia menyalurkan roh esensinya dan melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah. Kekuatan Divine Power menyebar di udara dan membentuk bola mata berputar yang menatap Suzimo dengan tatapan aneh. Ledakan. Kelas 6 hitam abadi lainnya menyerang pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan sucinya yang lebih rendah. Kekuatan Divine Power menyebar dan mendekat dengan cepat, membentuk kapak berputar di udara yang menebas ke arah kepala Suzimo. Beberapa Dewa Hitam kelas 6 lainnya menyerang satu demi satu dan melepaskan kekuatan surgawi mereka yang lebih rendah. Huff. Suzimo memiliki ekspresi tak kenal takut dan menyalurkan ki darahnya. Dengan gemetar, dia melepaskan diri dari kekuatan bola mata Divine Power. Dia menyulap seni pedang yang berbeda dengan kedua tangan dan berteriak, bunuh. Suzimo melambaikan tangannya dan menebas ke depan dengan jari pedangnya. Seni pedang di tangan kirinya menebas ular naga. Raungan naga terdengar dari cakrawala dan naga surgawi turun, menyerbu ke kerumunan dan membunuh ke segala arah. Tanah terbelah dan ular melonjak membubung ke langit dengan api berkobar di sayapnya. Menderu keras, itu memuntahkan aliran lava panas yang memercik ke kerumunan. 4.000 pembudidaya Blood Sun Valley bingung dan jatuh ke lautan api, mengeluarkan tangisan histeris. Pedang ki yang menyilaukan meledak dari tangan kanan Suzimo. Itu putih dan sangat tajam, seolah-olah itu mengiris dunia menjadi berkeping-keping. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar.
Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Kedua seni pedang meledak pada saat yang sama dengan niat membunuh mendidih yang mengancam akan menghancurkan dunia. Bahkan jika beberapa pembudidaya dapat melarikan diri dari cakar naga surgawi, mereka tidak dapat melarikan diri dari api ular yang melonjak. Bahkan jika mereka bisa menghindari pembantaian ular naga, akan sulit bagi mereka untuk bertahan melawan ketajaman Heaven Slaying Sword Ki. Bahkan kekuatan surgawi yang lebih rendah yang dilepaskan oleh Dewa Hitam kelas 6 dihancurkan oleh pedang pembunuh surga Ki, apalagi Dewa Hitam kelas 3, 4 dan 5. Meskipun bola mata memiliki kekuatan aneh, itu sangat rapuh dan ditusuk oleh satu pedang pembunuh surga Ki. Sebelum kapak bisa turun ke Suzimo, kapak itu ditebas oleh beberapa Heaven Slaying Sword Ki dan menghilang ke dunia. Adegan itu sangat mengejutkan. Seolah-olah kiamat telah tiba dan para dewa hitam itu seperti semut tidak penting yang berjuang dan melolong tanpa daya. Berdiri di hutan, wanita berjubah merah itu benar-benar tercengang. Mulutnya sedikit menganga dan matanya dipenuhi kejutan yang tak ada habisnya. Apakah kekuatan itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh Immortal Hitam kelas 5? Bahkan Duan Tianliang, Big Yellow dan Ying Zhao meringis dan tersentak, apalagi dia. Meskipun mereka telah berada di sisi Suzimo selama 10 tahun, mereka belum pernah melihatnya menyerang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pemandangan yang begitu menakutkan muncul saat Suzimo menyerang. Sebenarnya, para pembudidaya di Dragon Abyss Star telah naik dari dunia bawah dan belum pernah pergi jauh sebelumnya. Pengetahuan mereka terbatas dan mereka tidak bisa mengenali dua seni pedang yang hebat. Jika salah satu Dewa Agung asli melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Bahkan di dunia atas, seni pedang pembantaian langit dan bumi sangat terkenal. Itu hanya logis bahwa dua seni pedang bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Di medan perang, dua seni pedang dilepaskan dan darah segar berceceran di mana-mana dengan cara yang tragis. Beberapa dewa hitam kelas 6 hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dengan harta dharma dan kekuatan suci mereka. Pada saat itu, beberapa orang yang ingin bergabung untuk membunuh Suzimo sebelumnya sudah dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Saat itu, Suzimo terbang di udara. Grade 6 Black Immortal tampak gugup saat dia memelototi Suzimo yang tidak jauh. Dia merasa bahwa salah satu mata Suzimo bersinar semakin terang, berubah menjadi sangat mencolok. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari mata kanan Suzimo dan langsung memasuki glabella orang itu. Mata pencerahan, terperangkap lengah, Immortal Hitam kelas 6 terbunuh di tempat oleh Illumination Eye. Kamu masih ingin menghindari metodeku? Suzimo mencibir, apakah kamu pikir kamu bahkan bisa menghindari metodeku? Bab 1830, Lengan Patah. Setelah mengalami kesengsaraan surgawi dan menyerap ki surga dan bumi, mata iluminasi menjadi lebih menakutkan. Seberkas cahaya menembus glabella dari kelas 6 hitam abadi. Beberapa dewa hitam kelas 6 yang tersisa tidak berani menerima tantangan dan melarikan diri ke kejauhan. Dalam sekejap mata, ruang antara Chen Xuanyang dan Suzimo menjadi kosong tanpa ada yang menghentikannya. Tatapan mereka bertemu langsung. Mata Chen Xuanyang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan niat membunuh saat dia memelototi Suzimo dan berkata dengan dingin, Suzimo, kamu sudah selesai. Kamu menyinggung pasukan serigala jahat, lembah matahari darah dan bahkan merusak rencanaku 2 kali berturut-turut. Tidak ada tempat untukmu di Dragon Abyss Star. Fu, Suzimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan terkekeh dengan ekspresi menghina. Aku belum pernah melihatmu melakukan apapun padaku selama 10 tahun terakhir. Ekspresi Chen Xuanyang sangat buruk saat dia berkata dengan penuh kebencian, jika aku tahu, aku akan membunuhmu secara pribadi 10 tahun yang lalu. Potong omong kosong. Menginjak udara, Suzimo mendekati Chen Xuanyang dengan cepat dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu kesempatan itu hari ini. Para pembudidaya lain dari Blood Sun Valley hampir tidak bisa berjuang sendiri melawan dua seni pedang yang hebat. Beberapa dewa hitam kelas 6 ketakutan oleh Suzimo dan melarikan diri ke kejauhan, tidak ada yang berani menghentikannya. Dalam sekejap mata, Suzimo sudah tiba di hadapan Chen Xuanyang. Membunuh. Chen Xuanyang mengambil napas dalam-dalam dan menggigit lidahnya dengan lembut, memuntahkan aliran darah esensi ke tombak di tangannya. Segera setelah itu, Chen Xuanyang menyalurkan roh esensinya dan ki darahnya melonjak. Dia memutar tombak di tangannya dengan liar dan berputar di sekelilingnya, membentuk matahari berwarna darah. Ini adalah keterampilan rahasia Blood Sun Valley yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan dan sangat terkenal di Dragon Abyss Star. Dalam pertempuran sebelumnya, pedang pemuda berjubah hitam itu dikirim terbang oleh keterampilan rahasia Chen Xuanyang.
Merusak. Suzimo tidak kenal takut saat dia menyambut ki darah yang deras. Ki darahnya meledak dengan suara tsunami saat dia meninju bagian tengah matahari berwarna darah. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Gelombang kejut yang terlihat meledak di antara mereka berdua dan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Banyak pembudidaya Blood Sun Valley tertangkap basah dan dikirim terbang oleh gelombang kejut. Khawatir dengan kondisi Suzimo, pria kekar berambut pendek, pemuda berjubah hitam dan yang lainnya menyipitkan mata dan melihat ke atas, mengabaikan debu yang bertiup ke arah mereka. Chen Xuanyang mengendarai kudanya. Tombak di telapak tangannya sudah berhenti berputar dan matanya merah. Adapun Suzimo, dia melayang di udara dan tidak bergerak sama sekali ketika tinjunya mengenai pusat tombak Chen Xuanyang. Mereka berdua sepertinya berhenti. Saat berikutnya, kuda yang ditunggangi Chen Xuanyang mengeluarkan tangisan tragis saat darah segar keluar dari lubang hidungnya. Dengan bunyi gedebuk, itu tergeletak di tanah. Kekuatan yang dilepaskan oleh pukulan Suzimo terlalu ganas. Meskipun kuda itu mengenakan baju besi, organ-organnya sudah hancur oleh pukulan Suzimo dan tidak bisa bertahan. Puff! Segera setelah itu, Chen Xuanyang meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Chen Xuanyang juga tidak bisa memegang tombaknya dan itu terbang keluar dari tangannya, bertabrakan dengan dadanya. Astaga! Cermin pelindung jantung di depan dadanya hancur oleh tombak. Chen Xuanyang bergidik. Meskipun dia mengenakan baju besi harta karun dan memblokir sebagian besar kekuatannya, organ tubuhnya masih terguncang hebat. Tombaknya menghancurkan cermin pelindung jantungnya dan ditolak, mendarat di tanah di sampingnya. Secara naluriah, tatapan pria kekar berambut pendek itu mendarat di tombak dan pupilnya mengerut saat dia tersentak. Bagaimana itu tombak? Bagian tengah tombak sudah runtuh dalam-dalam. Dari apa yang dia tahu, harta Dharma Chen Xuanyang adalah kelas hitam yang superior. Harta karun Dharma tingkat hitam yang superior dibengkokkan oleh satu pukulan dari pembudidaya berjubah hijau dan berubah menjadi keadaan seperti itu, hampir lumpuh. Bahkan jika pembudidaya berjubah hijau membawa harta Dharma tingkat gelap, kekuatan yang dilepaskan oleh serangan itu cukup menakutkan. Pria kekar berambut pendek itu berpikir bahwa jika dia berada di posisi itu, dia mungkin tidak akan mampu menahan pukulan itu bahkan jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Chen Xuanyang memuntahkan darah dan melompat turun dari kudanya yang sekarat, mundur. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh saat dia bergerak seperti bayangan. Pada saat yang sama, Chen Xuanyang menamparkan tas penyimpanannya dan tiba-tiba menarik jimat, merobeknya tanpa ragu-ragu. Saat jimat itu hancur, kekuatan aneh meledak dan kekosongan di sekitarnya runtuh, mengungkapkan gua hitam pekat yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Jimat transferensi. Suzimo menyipitkan matanya. Di dunia atas, ruang sangat stabil dan bahkan kekuatan ahli surga abadi tidak dapat menghancurkan kekosongan. Itu bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menembus kehampaan dan berteleportasi. Talisman transference dari dunia bawah tidak berguna di dunia atas. Bahkan jika itu terkoyak, itu tidak akan menyebabkan riak di kehampaan. Fakta bahwa transference jimat di tangan Chen Xuanyang dapat membuat terowongan spasial di dunia atas adalah bukti betapa berharganya itu. Suzimo, dimanapun kamu bersembunyi, selama kamu masih berada di Dragon Abyss Star, Blood Sun Valley pasti akan membalas dendam atas hutang darah hari ini dan... Saat talisman transferensi robek, sosok Chen Xuanyang hampir memasuki terowongan spasial yang gelap gulita. Suaranya terdengar dari terowongan spasial dengan kebencian yang tak ada habisnya. Namun, reaksi Suzimo bahkan lebih cepat. Saat Chen Xuanyang merobek jimat, dia menyerang dan meraih yang terakhir. Telapak tangan Suzimo memasuki terowongan spasial yang gelap gulita dan sepertinya telah mengambil beberapa daging. Mengerahkan kekuatan di jari-jarinya, kuku tajam Suzimo melesat seperti pedang. Dengan swoosh, mereka menembus daging dan menarik keluar. Ah! Sebelum Chen Xuanyang bisa menyelesaikannya, dia menjerit tragis. Suzimo menarik lengannya. Ada lengan lain di telapak tangannya. Di ujung lengan yang lain, daging dan tulang saling menempel dengan darah segar, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pemuda berjubah hitam itu merasa jantungnya berdetak kencang. Itu adalah lengan Chen Xuanyang. Selanjutnya, itu dihancurkan oleh pembudidaya berjubah hijau di depannya. Meskipun Chen Xuanyang berhasil selamat, dia kehilangan lengan, itu adalah cedera yang tidak dapat diperbaiki baginya. Di dunia atas, seseorang hanya bisa menumbuhkan kembali lengan yang terputus setelah berkultivasi ke alam esensi bumi. Namun, hampir tidak mungkin untuk berkultivasi ke ranah esensi hitam level 8 atau 9 di Dragon Abyss Star, apalagi ranah esensi bumi.
Itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan periode akumulasi yang lama. Faksi utama Dragon Abyss Star, termasuk para pemimpin 4 bandit besar, hanya berada di alam immortal hitam level 8. Level 9 Black Immortals hanya bisa ditemukan di Dragon Abyss City. Bab 1831, Menaklukkan Segel. Tidak ada keraguan tentang hasil dari pertempuran ini. Beberapa dewa hitam kelas 6 dari Bloodstone Valley telah lama melarikan diri. Para pembudidaya yang tersisa dari Bloodstone Valley benar-benar dikalahkan oleh Heaven and Earth Slaying Sword Arts dan terlalu putus asa untuk bertarung. Bahkan jika Suzimo tidak menyerang, para pembudidaya di bawah komando pria kekar berambut pendek itu sudah cukup untuk membunuh semua orang dari Bloodstone Valley. Wanita berjubah merah berdiri tak bergerak di hutan, benar-benar terpana. Sejak awal, sebelum dia bisa menyerang, 5.000 tentara kuat Bloodstone Valley ditekan oleh pembudidaya berjubah hijau di kejauhan. Namun, orang itu hanya immortal hitam kelas 5. Ketika mereka pertama kali melihat orang ini, mereka memandang rendah dia. Saat memikirkan itu, wanita berjubah merah itu tersenyum pahit. Saat itu, orang ini pasti berpikir bahwa mereka hanyalah lelucon. Yang mulia abadi, tolong lepaskan kami. Di medan perang, beberapa pembudidaya Bloodstone Valley tidak dapat bertahan lebih lama lagi ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka berlutut di tanah dan bersujud pada Suzimo yang berdiri di udara. Dengan itu, para pembudidaya Bloodstone Valley lainnya mengikuti dan berlutut. Suzimo sedikit mengernyit. Para pembudidaya Bloodstone Valley berbeda dari pasukan serigala jahat. Tentara serigala jahat adalah sekelompok bandit keji yang membunuh dan menjarah. Adapun para pembudidaya Bloodstone Valley, meskipun banyak dari mereka adalah orang-orang yang berbahaya, mereka tidak merosot menjadi bandit jahat. Namun, Suzimo tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini jika dia tidak membunuh mereka. Tidak mungkin dia bisa menjaga kelompok orang ini di sisinya. Dewasa, jika Anda tidak tahu bagaimana menghadapi kelompok pembudidaya ini dari Bloodstone Valley, Anda dapat menyerahkannya kepada kami, kata pria kekar berambut pendek dengan wajah pucat dan ekspresi lemah. Bagaimana kamu akan berurusan dengan mereka? Suzimo bertanya sebagai gantinya. Pria kekar berambut pendek itu berkata, kami tahu teknik penyegelan. Selama kita mengambil tas penyimpanan para pembudidaya ini dan menyegel alam kultivasi mereka di alam esensi hitam level 1, kita dapat mengirim orang untuk mengawasi mereka. Mereka dapat digunakan sebagai petani roh untuk menanam tumbuhan abadi. Itu ide yang bagus. Suzimo sedikit mengangguk dan berkehendak. Pedang Ki yang awalnya melesat di udara, naga surgawi dengan niat membunuh yang mengerikan di cakrawala dan ular melonjak yang bermandikan api tiba-tiba membeku di udara. Itu seperti keajaiban. Para pembudidaya Bloodstone Valley yang awalnya meratap ketakutan dan terdiam, bahkan tidak berani bernapas berat. Pemuda berjubah hitam itu tiba di samping pria kekar berambut pendek dan membantunya berdiri. Adapun yang lain, mereka mulai mengumpulkan tas penyimpanan para pembudidaya Bloodstone Valley di bawah pimpinan wanita berjubah merah. Selanjutnya, mereka menggunakan seni abadi untuk menyegel kultivasi sekelompok orang. Semua orang dari Bloodstone Valley tidak berani melawan sama sekali. Meskipun Ki Pedang Putih dan ular naga yang terkondensasi darinya diam, mereka tidak bubar dan melayang di atas kepala mereka. Jika mereka membuat gerakan aneh, Pedang Ki akan turun dan membunuh mereka. Dalam pertempuran ini, Bloodstone Valley kehilangan hampir 3.000 orang. Lebih dari 1.000 orang menyerah dan memohon belas kasihan. Termasuk Chen Xuanyang, ada kurang dari 1.000 pembudidaya Bloodstone Valley yang melarikan diri. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan dia mengambil 3 tas penyimpanan dari mayat. Ketiga tas penyimpanan itu milik 3 dewa hitam kelas 7, pembunuh tanpa bayangan dan 2 lainnya. Penolong, hati-hati. Ketika pria kekar berambut pendek melihat itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera mengingatkan, tas penyimpanan penyihir tua itu diracuni. Pria kekar berambut pendek itu mengacu pada tas penyimpanan perak putih yang mengeluarkan aroma menyengat. Jangan khawatir, Suzimo tersenyum tipis dan mengambil tas penyimpanan. Dia menghapus jejak kesadaran roh di atasnya dan membukanya. Ada banyak botol di tas penyimpanan. Terlepas dari beberapa ramuan yang diperlukan untuk budidaya, ada juga botol yang berisi racun beracun. Suzimo mencari dengan hati-hati dan mengeluarkan botol obat. Dia menuangkan pil dan mengendusnya sebelum mengangguk. Seharusnya ini. Suzimo menyerahkan pil itu kepada pria kekar berambut pendek itu. Ambil, itu bisa menghilangkan racun di tubuhmu. Petik 2. Pria kekar berambut pendek itu juga sangat lugas. Tanpa ragu, dia menerima pil dari Suzimo dan menelannya.
Ekspresi kekaguman melintas di mata Su Zimo. Kakak, jangan. Pada saat pemuda berjubah hitam di samping berbicara, pil itu sudah dikonsumsi. Jangan khawatir, pria kekar berambut pendek itu tersenyum. Penolong saya tidak akan menyakiti saya. Pemuda berjubah hitam itu melirik Su Zimo dan bergumam pelan, meski begitu, bagaimana jika dia memilih pil yang salah? Tidak apa-apa, pria kekar berambut pendek itu melambai dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, pemuda berjubah hitam itu sangat gugup saat dia menjaga pria kekar berambut pendek itu, takut sesuatu akan terjadi. Tidak lama setelah pria kekar berambut pendek itu meminum pil itu, warna wajahnya kembali dan auranya kembali normal, dia semakin energi. Pemuda berjubah hitam itu menghela napas lega dan tersenyum meminta maaf pada Su Zimo, menangkupkan tinjunya. Penolong, saya minta maaf untuk sebelumnya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia tidak akan memikirkan masalah sekecil itu. Dalam waktu singkat itu, wanita berjubah merah itu telah menyegel lebih dari 1.000 pembudidaya Blood Sun Valley dan menyapu bersih medan perang. Wanita berjubah merah berjalan mendekat dan menyerahkan Su Zimo semua harta dan senjata Dharma yang dikumpulkan di medan perang serta tas penyimpanan. Dewasa, ini adalah harta yang diperoleh dari pertempuran ini. Lihatlah. Cara wanita berjubah merah memandang Su Zimo agak aneh. Ada rasa ingin tahu, rasa hormat, dan kecemerlangan yang tidak dapat dijelaskan. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Meskipun mereka bertiga telah berhenti dan merampok mereka sebelumnya, mereka memiliki prinsip. Ada begitu banyak rampasan perang dan tas penyimpanan dengan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, harta Dharma dan senjata di dalamnya. Namun, wanita berjubah merah itu bahkan tidak membuka satu pun tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Zimo bahkan tanpa melirik mereka. Meskipun ada kilatan kecemburuan di mata pemuda berjubah hitam itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Pria kekar berambut pendek itu memiliki ekspresi tenang. Su Zimo tidak menolak dan menerima tas penyimpanan dari wanita berjubah merah, menyimpannya. Itu adalah hal-hal yang pantas dia miliki. Dermawan. Setelah mengeluarkan racun dari tubuhnya, pria kekar berambut pendek itu tampak seperti telah pulih dan berlutut ke arah Su Zimo. Pada saat yang sama, pria kekar berambut pendek itu menatap pria muda berjubah hitam dan wanita berjubah merah di sampingnya. Kakak kedua, adik perempuan, cepat dan sambut dermawan kita. Sejak awal, dapat dilihat bahwa pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang sangat bangga. Namun, dia hanya ragu sejenak sebelum berlutut bersama pria kekar berambut pendek dan wanita berjubah merah. Tidak perlu untuk itu, Su Zimo mengulurkan tangan dan mengangkat lengan pria kekar berambut pendek itu. Awalnya, pria kekar berambut pendek itu bertekad untuk berlutut. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri ketika Su Zimo mengangkatnya.